Iya, gimana? Itu kan sudah dia sudah disunat Bro Joni ya. Ya, katanya ada yang mau berdialog. Ya itu Bro Joni itu mengenai sains ya Bro Joni ya. Iya, selamat malam Ustadz. Bang Zuma. Ustadz itu Bang Handi. Bang Zuma aja. Bang Zuma aja, ayo. Selamat malam Bang Zuma. Selamat malam saudaraku. Ya, senang bertemu lagi dengan Bang Zuma. Oh, memang sebelumnya udah pernah jumpa kita? Kalau tidak salah 4 hari yang lalu yang kita diskusi tentang Adam dan Hawa diciptakan di mana. Oh iya. Iya. Kan saya pernah malam ini janji kita mau membahas tentang temanya Alkitab dan Al-Quran mana yang akurat? Akurat dari segi apanya ini? Dari segi kitabnya, mulai dari sainsnya, sejarahnya sampai pengajarannya. Oh, baik. Waduh. Jadi Bang. Satu item dulu aja. Satu item. Saya maksud bagus saya fokus satu ini aja dulu. Iya, jadi kita mulai dari sainsnya dulu, baru ke sejarahnya. Iya. Kita. Iya. Silakan. John, kamu terangin John, apa sains apa yang ada di Bible? Sains langsung. Ya, sebentar. Cuma saya mau minta ke Bang Zuma, setiap apa yang kita bicarakan tampilkan dalil ya. Oh, boleh. Tampilkan ayat. Kalau Bang Zuma dari Al-Quran, saya dari Alkitab. Baik. Ya. Terus yang terakhir yang saya minta dari Bang Zuma kan 4 hari lalu kan saya dengan Bang Zuma sempat diskusinya saya merasa sepertinya kayak diskusi kemarin saya dengan Bang Zuma itu seperti di khotbah. Nah, kali ini saya tidak mau. Jadi kali ini artinya supaya orang paham kan. Ya, jadi kali ini kita masuk ke mana? Kita bahas. Jadi kali ini kita mau bahas apa? Langsung tampilkan dalil. Iya. Boleh. Iya. Ayo mulai Bro, mulai. Jadi mungkin saya duluan. Iya, duluan sana nanti. Iya, silakan. Oke. Saya minta Bang Zuma tampilkan dalil untuk manfaat Alkitab, manfaat Al-Quran, karena saya mau tampilkan manfaat Alkitab itu. Manfaatnya untuk semua orang. Oke. Itu di 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau di Al-Quran, itu apa sih manfaat Al-Quran itu dan dalilnya di mana? Oh iya. Jadi kalau Al-Quran itu ya udah bisa dimulai atau gimana? Atau baru moderator dulu atau gimana? Langsung aja lah, santai. Tunggu. Ada juga orang sibuk nelpon. Ayo kasih jalan telepon bawa tangga benih nih Bo. Ya di rumah langsung. Kasih ya. Pakai moderator atau gimana nih Bang? Jangan sampai nanti di hotby lagi dari saya. Nggak usah pakai lah. Maksud saya kita jangan khotbah tapi satu ayat sampai selesai. Jadi maksud saya begini, saya tampilkan satu ayat sesuai pertanyaan, Bang Zuma juga tampilkan satu ayat yang sesuai jawaban sesuai pertanyaan itu. Iya. Ya, contohnya seperti sekarang saya buka ini, pertanyaannya apa manfaat Al-Quran bagi manusia? Karena manfaat Alkitab bagi manusia itu ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 16, itu di Alkitab. Tapi kalau di Al-Quran, apa manfaatnya dan dalilnya mana? Oh ya, baik. Ini pertanyaan kepada saya. Iya, pertanyaan kepada Bang Zuma, tampilkan dalilnya.
Oke. Karena Kalau biar supaya pendengarnya dengar enak. Jadi saya baca dulu ayat saya. ya silakan baca Ya. Mi. Ya, jadi manfaat Alkitab bagi semua orang itu di 2 Timotius 3 ayat 16. Bunyinya begini. 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci berasal dari Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki segala sesuatu, dan mendidik kita untuk melakukan apa yang benar. Jadi itu manfaat Alkitab. Nah, iya. Sekarang monggo manfaat Al-Quran, dalilnya mana? Dibacakan, monggo. Baik. Jadi kalau Al-Quran itu manfaatnya itu sangat banyak ya. Salah satunya di dalam surah Al-Isra ayat 6, di situ diterangkan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Itu salah satu manfaat daripada Al-Quran. Iya, arti bahasa Indonesianya apa? Supaya saya juga bisa paham. Oh, jadi iya, sorry. Jadi di sini kita bisa bandingkan. Oke. Jadi Al-Quran itu kata Allah sungguh memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan upah yang besar. Nah, jadi Al-Quran itu diterangkan tentang dirinya sendiri. Inna hazal Quran. Jadi dia menerangkan dirinya. Kalau yang saudara sebutkan tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat memang untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nanti kita uji nih. Karena kenapa? Ya. Segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, itu tidak diragukan. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah kitab Anda itu ilham dari Allah atau hanya tulisan-tulisan yang dihasilkan dari penyelidikan. Seperti itu, kawan. Kalau Anda butuh data 100 ayat, saya akan kasih 120 ayat tentang manfaat Al-Quran. Iya. Ya, sip. Silakan, Maki. Iya, jadi nanti arahnya ke sana. Yuk. Oke. Sekarang kita masuk ke ilmu sains. Oh, sains. Wih, dalam-dalam materinya. Dalam banget. Artinya begini. Supaya orang-orang yang menghina, yang menjelekkan Alkitab, mereka malam ini bisa dengar. Iya, baik. Oke, sekarang kita masuk ke ilmu sains. 3.500 tahun yang lalu, orang belum mengetahui bahwa bumi ini seperti apa. Ayub sudah menuliskan tentang bumi ini. Dalilnya di Ayub 26 ayat 7. Nanti Bang Suma juga tampilkan ayat di mana dan tahun berapa atau berapa puluh tahun yang lalu Al-Quran menulis tentang bumi ini. Iya. Saya baca ya Ayub ya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Sebentar, Ayub. Nah, Ayub 26:7 kan? Iya, Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Tuh. Ayub 26 ayat 7. Baru kau cari, kita udah nemu kok. Iya, enggak, saya mau baca pakai versi Alkitab Saksi Yehova. Iya, memang berbeda loh Saksi Yehova sama yang LAI loh. Iya, sebentar, tapi pengertiannya sama. Iya. Pelan-pelan ya, supaya pendengarnya juga dengarnya enak. Timotius juga tadi beda loh. Timotius 3 juga 16 beda dia. Banyuma. Ya, oke. Iya. Dia membentangkan langit utara di ruang hampa, menggantung bumi di kekosongan. Itu buku Ayub. Jadi
3.500 sebelum manusia mengetahui bumi ini seperti apa, duduknya di apa, di Alkitab saya lewat Ayub sudah dituliskan. Hmm. Ya, monggo. Kalau Apa dibilang di situ di kitabnya Ayub? Iya, dia bilangnya dia membentangkan langit utara di ruang hampa, menggantung bumi di kekosongan. Jadi bumi itu dia berputar tapi tidak ada yang topang dia. Dia hanya berputar tapi kosong. Jadi dia kosong tapi tetap berputar. Itu bumi. Tapi bagaimana dengan langit? Loh, langit kan dia terbentang. Tidak ada tiangnya. Tidak ada. Nah, sekarang monggo. Bang Suma tampilkan dalil di Al-Quran. Dan kita bedakan masanya. Kalau di Al-Quran tadi, di Alkitab tadi, 3.500 tahun sebelum dunia, sebelum manusia tahu. Kalau di Al-Quran, berapa tahun? Ya, baik. Jadi salah satu dalil di dalam Al-Quran ya tentang alam semesta itu berbicara mengenai sains. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah diterangkan begini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar. Onet matel posre la bota. Ya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama' mimma fahya bi ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dab wa tasri birriyahi was sahabi musakhkhari bainas sama' wal ard la ayati liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantian malam dan siang, lalu kemudian diterangkan kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan kehidupan yang ada di bumi setelah bumi itu kering, ya, lalu kemudian dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikehendaki antara langit dan bumi. Semua itu sungguh, ya, dikatakan oleh Allah, semua itu sungguh la ayatil liqaumi ya'qilun. Tanda-tanda kebesaran dari Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang mengerti. Nah, kalau kita berbicara mengenai sains terhadap penciptaan langit dan bumi, Al-Quran menerangkan di dalam surah Luqman Al-Anbiya ayat 20. Iya kandaku. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ard. Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Nah, ini sains. Lalu kemudian kalau kita melihat, bandingkan dengan kitab Anda, dalam kitab Ayub 26 nomor 11 dikatakan tiang langit bergoyang-goyang. Artinya kalau kita perhadapkan dengan sains dan apa yang kita lihat hari ini, maka kitab Anda gugur karena kita belum pernah menemukan tiang langit. Saya baru-baru dari Medan, pesawat itu 4 jam sampai Makassar, saya nengok-nengok kiri kanan di atas pesawat dengan ketinggian itu 3.000 kaki, ya, 12.000 kaki, itu saya tidak temukan mana tiang langit yang ada di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan Al-Quran, khalaqas samawati bighairi, ya, dengan tidak amadin tarawunaha wa alqa fil ard. Jadi tidak ada kemudian di atas muka bumi ini orang yang mampu melihat adanya tiang langit. Maka Allah mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat kepadanya. Nah, ini menurut Anda kira-kira yang berdasarkan sains yang Anda tahu,
Yang sesuai sains, kitab Anda atau Al-Quran? Yang tidak punya tiang atau yang punya tiang langit itu? Silakan. Kalau yang punya tiang itu di ayat berapa, Pak? Bang Handi pasti tahu itu, Bang Handi. Ayub 26. Iya, Ayub iya, ayat 26. 26 ayat. Nomor 11 atau nomor 10. Coba Anda lihat. Saya juga lupa tepatnya. Yang pasti di situ. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Kalau di terjemahan lama dikatakan tiang langit bergoncang-goncang. Kalau versi 2018 tiang langit gemetar. Iya, tiang nasekur tiang. Biasanya tiang asenar. Tiang. Iya, maksud saya yang Bapak tadi kutip bahwa ada tiang itu di ayat berapa supaya langsung kita tampilkan. Supaya jelas. Di Ayub 26 nomor 11. 11 ya, Iya, sebentar. Di apa je pura manre pakai sini. Keras ya kutai. Al-Anbiya itu 30. Al-Anbiya ayat 30 kan dah. Ada yang bisa tampilkan? Tiang-tiang penopang langit berguncang dan gemetar saat dia mengeraskan suaranya. Kalau ayat 11 ini pengertiannya berbeda lagi. Ya, kita berbicara sains. Ya. Ya, kalau sains itu berarti alam semesta. Kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita nggak boleh mencampur adukan dengan asumsi. Iya. Kan abang yang bawa materi. Ayat berapa Al-Anbiya? Al-Anbiya 30. Itu menyakitkan itu, Bang. Iya, jadi di Ayub 11 ini pengertiannya berbeda lagi. Sains, jangan kita artikan sesuai dengan iman. Kita masuk ke sains. Abang yang minta membahas sains. Oke, ini Bang udah. Jadi kalau menurut pengertian itu artinya penafsiran. Penafsiran itu multi. Ya. Anda boleh menafsirkan, saya juga boleh menafsirkan, tetangga lain juga bisa menafsirkan. Tapi kita sedang berbicara mengenai sains. Iya. Nah, kalau ayat 11 ini kalau boleh saya jelaskan. Silakan. Ini tiang-tiang menopang langit ini seandainya tidak ada yang menopang langit. Tadi kan kita bicara bumi ya. Iya. Iya. Nah, ini pengertian di ayat 11 ini, kalau tidak ada tiang atau sesuatu yang menahan langit ini, tentu langit ini akan jatuh. Rubuh. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau kita bahas ayat 11 ini, pengertiannya berbeda lagi. Karena tidak ini gini, bicara Bang. langit. Ya, Enggak, maksud saya sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Ya. Yang tadi ayat 7 itu bicara tentang bumi. Ya kan? Kalau ini Bapak setuju ya, kalau kita bicara bumi ya. Iya. Nah, makanya saya jelaskan tadi di sini, kalau ayat 11 itu pengertiannya berbeda lagi, karena itu pengertian ke langit. Nah, logikanya, itu makanya saya kasih ini, Bang. Saya kasih pembanding. Khalaqas samawati bighairi abadin tarawunaha wa alqa fil ard. Nah, kenapa kemudian bercerita tentang langit? Karena di konsep agama kami, seperti yang diterangkan oleh kanda saya tadi, Lempu, di situ dijelaskan dalam Al-Quran terkait dengan sains. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan faqatahnahuma. Maksudnya, langit itu adalah hal yang tidak bisa kemudian dipisahkan dalam proses penciptaannya dengan bumi. Tadinya itu satu mereka tuh, langit dan bumi, kemudian
Allah pisahkan di antara keduanya. Oleh karena itulah saya katakan bahwa khalakas samawati bigairi abadin, ketika kemudian yang tadinya satu dipisahkan begitu jauh, ternyata Allah tidak menopang hal yang terpisah antara bumi dan langit itu dengan perantaraan tiang. Sementara kitab Anda jelas di situ ada tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Benar, benar. Artinya begini, Iya. apa? Coba dimengerti. Iya. Coba dipaham. Iya. Karena saya ajak Pak Suma ini bicara tentang bumi dulu. Kalau bicara bumi, tidak sama dengan langit. Ada nanti waktunya kita bicara langit. Ini kita memang kita bicara sains, tapi kita bahas bumi dulu. Sehingga saya jelaskan dari tadi bahwa apa yang kita bahas kita tampilkan dalil yang harus pas. Jangan menggabungkan. Saya tampilkan dalil tadi, Bang. Iya, benar. Saya percaya itu. Saya paham itu. Saya paham, tapi yang Bang Suma tampilkan di ayat 11 ini sudah ke langit, bukan masih di bumi. Nah, kalau saya bantah, saya jelaskan ayat 11 ini, itu secara logika kasat mata kita bisa lihat. Karena kalau tidak ada yang menopang langit ini, tentu langit ini akan jatuh menghancurkan bumi. Jadi kesimpulan Anda, langit ini ditopang oleh tiang. Itu nanti itu pembahasannya berbeda lagi, karena memang langit ini ada yang menjaganya, ada yang menahannya. Nah, tapi bukan tiang, karena tiang di sini di bawah secara rohani itu ada pribadi yang menahan itu. Karena kalau tidak ada pribadi yang menahan itu, tentu langit ini akan jatuh dan kita di dunia ini ditendes langit ini. Oh, jangan begitu, asumsi. Oh, tidak. Nah, nanti saya cari ayatnya. Gampang itu. Jadi ini kita bicara langit, bicara bumi dulu, supaya kita bandingkan seperti di Ayub 26 ayat 7 ini, masanya orang tahu bahwa langit ini ditopang tanpa ketiadaan, artinya langit ini tanpa ditopang. Mas Joni. Berarti, ya. Moderator sebentar dulu ya. Saya cuma mau mengingatkan Mas Joni bahwa tadi makalah yang Mas Joni tadi bawa adalah manfaat Alkitab dengan manfaat Al-Quran. Kalau tidak salah ya, benar ya? Benar. Nah, berarti di situ tidak bisa kita berbicara satu item. Tidak bisa kita kerucutkan. Itu harus ala global. Makanya tadi yang dijelaskan antara proses penciptaan dunia ini itu tidak bisa terlepas dengan antara bumi dengan langit. Jadi nggak bisa kita seperti itu, nggak bisa mengarahkan seperti itu. Itu namanya sains. Sains itu ada komplit. Nah, kan begitu. Jadi nggak boleh Pak Mas Joni untuk bisa memilah-milah seperti itu. Kayak sembangunnya Mas Joni aja pas gitu. Jadi apa yang dijelaskan Mas bisa itulah di Al-Quran kan seperti itu. Jadi saya tidak bermaksud untuk ikut campur, cuma sekadar mengingatkan saja bahwa itu secara komprehensif harus satu gitu. Itu aja sih. Lanjut. Ya, jadi begini. Makanya di sini sesuai tema kita harus cek mana yang lebih akurat. Nah, yang sekarang saya masuk untuk membahas ini karena benar-benar akurat Alkitab ini. Seperti yang saya pertahankan dulu, kita bahas dulu bumi. Jangan ke langit. Kita bahas bumi dulu. Seperti di Ayub 26 ayat 7 tadi, 3.500 tahun sebelum orang tahu bahwa bumi ini seperti apa, dan dia ada yang berpikir bahwa bumi ini dia duduk di atas tanduk lah, telur lah apa. Tapi di Alkitab 3.500 sebelumnya, Nabi Ayub sudah menulis bahwa bumi itu menggantung pada kekosongan. Ini kita bicara bumi, jangan ke langit dulu. Karena kalau Bapak kutip tadi ayat 11 itu sudah naik ke atas. Belum. Nanti kita ke situ. Artinya di sini kita bisa pastikan mana yang akurat. Tapi kalau kita bahas ini langsung sambung ini jadi satu paket dengan ini, menurut saya itu bukan akurat. Demikian, silahkan ditanggapi.
Iya, jadi kalau Anda menjadikan kitab Ayub ini sebagai salah satu sumber, satu-satunya sumber tentang kondisi bumi yang kemudian Anda utarakan harus berdasarkan sains dan juga jangka waktu yang kemudian harus dijadikan sebagai sandaran untuk mengatakan kitab Anda itu lebih berkesuaian. Saya rasa sekali lagi saya katakan Anda menafikan dalil-dalil yang lain yang berbicara mengenai bumi. Contoh misalnya ketika Matius bercerita tentang bumi, Daniel bercerita tentang bumi, Mazmur bercerita tentang bumi. Di mana kita akan melihat bahwa hal-hal yang tertulis dalam kitab Anda itu bertolak belakang dengan sains. Mau saya tampilkan data? Monggo. Monggo. Oke. Yang penting di bumi dulu, kita bahas bumi dulu. Ya, oke. Jadi Oh, saya dikatakan di dalam Yesaya 40 nomor 22 misalnya. Iya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Nah, kemudian kalau kita melihat ternyata yang diterangkan secara original teks itu bukan bulatan bumi, tapi yang ada di dalam original teksnya itu adalah lingkaran bumi. Ya, bahasa aslinya itu tidak menerangkan bahwa itu adalah bulatan. Antara bulatan dan lingkaran itu berbeda. Kalau lingkaran itu seperti piring, melingkar, tapi dia bisa pipih. Tapi kalau bulatan itu sudah pasti bulat. Nah, ini yang terjadi di dalam kitab Anda. Original teksnya mengatakan di lingkaran bumi. Apakah bumi berbentuk lingkaran? Itu yang pertama. Ya, lanjut dulu. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ambil di dalam Mazmur misalnya. Mazmur 19, ya. Mazmur 19, coba Anda nanti lihat nomornya nomor berapa. Di situ diterangkan. Saya catat ini. Oke. Mazmur 19 ya. Mazmur 19 di data nomor-nomor awal itu di Mazmur bab 19 itu. Tetapi gema mereka tapi begini Bang, saya minta maaf. Ya. Harus kasih jelas ayatnya supaya ini. Tapi kalau masih gelap begitu jangan, kita hapus saja. Supaya nanti saya tanggapi juga. Oke, baik. Saya bisa Mazmur 19 ya. Antara nomor 4 sampai nomor 7. Iya, yang lain tolong bantu cari ya supaya nanti saya bisa jelaskan ayat-ayat itu. Bunyinya begini. Ya. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Nah, coba kita telaah. Iya. Kita telaah ini berdasarkan sains. Jadi menurut sedikit lagi Bang, sedikit lagi. 1 menit. Menurut kitab Mazmur pasal 18, bumi ini datar sesuai dengan Yesaya 40 nomor 22. Kenapa saya katakan datar bumi ini? Karena ketika matahari itu bersinar, diterangkan bahwa tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Dari ujung langit ia terbit, ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang berlindung dari panasnya. Sementara kita tahu, bumi kita hari ini di Indonesia itu pagi, bisa jadi di Amerika siang, bisa jadi Amerika malam. Artinya, ketika matahari terbit menyinari bumi, ada bagian bumi yang tidak terkena matahari, sehingga pada sisi itu disebut malam. Tapi di kitab Mazmur tidak ada. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Artinya bumi pada saat siang semua, tidak ada yang mengalami malam. Dengan kata lain, bumi menurut kitab Anda
datar. Iya, baik. Bulat. Terima kasih. Saya tanggapi dulu Itu dua ayat jauh. ini ya. Oke, silakan. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tadi Mazmur berapa, Pak? Mazmur 19 atau 18 ya? 19. 19 Ingat Pak, ya. kita berbicara Tapi, sains. iya, sebentar. Saya sudah paham. Saya sudah nangkap itu. Saya sudah nangkap semuanya. Nanti saya akan jawab satu-satu dari Yesaya dulu. Terus nanti ke Mazmur. Iya. Karena di situ nanti saya akan menunjukkan bahwa walaupun surat di Yesaya dengan di Ayub agak berjauhan, tapi tetap pelajarannya ada di situ. Nanti saya jelaskan. Jadi di Yesaya, saya tanggapi dulu Yesaya ya. Silakan Pak, silakan. Ya, Yesaya 40 ayat 22. Yesaya sih. Mungkin saya bisa jelaskan di sini kalau kita lihat masanya dari Ayub ke Yesaya juga lumayan lama ya. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 22. Saya baca ya, sebentar ya. Silakan. Ada Allah yang tinggal di atas bulatan. Ya, jadi Yesaya ini dengan Ayub ini masih sama-sama bulat, Pak ya. Ada Allah yang tinggal di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia menghamparkan langit seperti kain tipis, membentangkannya seperti kemah untuk ditinggali. Ya, jadi kalau kita bicara Yesaya dengan Ayub, masanya berbeda. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, bumi masih tetap bulat. Jadi tidak ada yang kontradiksi di sini. Nah, kalau kita hanya baca saja kata-katanya, tidak mengerti inti dari ayat itu, tentu kita akan menganggap bahwa tulisan ini kontradiksi. Kita lihat masa dari Ayub 3.500 tahun, begitu sampai ke Yesaya, itu hampir 3.000 tahun. Tapi pelajarannya apa? Bumi tetap bulat. Nah, coba di Mazmur, supaya saya jelaskan. Karena tadi saya di sini menangkap bahwa Bapak menganggap ayat Mazmur itu, begitu matahari naik, langsung semua harus kena matahari. Karena menurut Bapak bumi ini datar. Itu menurut saya itu salah pengertian. Tapi saya harus tanggapi dulu supaya kita paham. Bapak sedikit Pak, 20 detik. Jadi gini Pak, saya membawa narasi yang saya bangun dari kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Lalu kemudian yang saya uraikan ini adalah bagaimana kemudian Yesaya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak sesuai. Bahkan kalau kita merujuk ke original teksnya Bapak, di situ dikatakan al-hug. Al-hug itu sangat jelas artinya adalah lingkaran dalam bahasa Ibrani. Berarti bumi menurut Yesaya Tuhan bertahta di atas lingkaran bumi. Tolong diingat, lingkaran Pak, lingkaran, bukan bulatan. Ibraninya dengan kata hug itu lingkaran, bukan bulatan. Catat itu Pak. Sehingga saya mengkonfirmasi dengan Mazmur, ternyata memang dikatakan di situ adalah lingkaran. Kalau lingkaran Pak, sama seperti piring atau koin atau apalah yang berbentuk lingkar. Ya, Pak ya, meja berbentuk lingkar. Beda dengan bulat. Kalau bulat itu bola, kelapa, semangka, itu bisa kategori bulat. Tapi kalau lingkaran, bisa koin, bisa meja yang berbentuk lingkaran, atau apapun. Jadi dia pipi sesuai dengan apa yang tertera di dalam Mazmur, Pak. Jadi ketika kita berbicara mengenai sains, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ketika matahari itu terbit, dan ketika matahari itu terbenam, semua yang ada di atas muka bumi kena matahari. Menurut Bapak, kalau semua bagian
Amerika, bagian Eropa, bagian selatan, utara, barat, bumi ini, sekali terbit matahari, kena semua matahari, apakah ada kira-kira bumi ini bulat atau datar menurut Bapak? Ini sains kita berbicara. Iya, Pak, saya minta maaf, saya harus tertawa ya karena Iya, saya. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya. Menertawakan diri sendiri itu memang lucu memang, Pak. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Jadi begini. Iya. Apa ya? Bulatan dengan lingkaran itu masa tidak sama, Pak? Nah, sekarang bentuk koin itu bulat atau melingkar, Pak? Menurut Bapak? Bulat. Hah? Koin itu bulat atau melingkar? Koin itu melingkar. Lingkar. Sama enggak dengan bulat? Bentuknya, Pak. Iya, makanya saya tanya. Lingkaran dengan bulatan sama enggak, Pak? Lingkaran dengan bulatan tidak sama. Nah, terus kenapa Bapak tertawa? Enggak, yang saya maksudkan di sini bentuk. Iya, Pak. Bentuk kan dalilnya kan gini, Pak. Dalam original teksnya Yesaya 40 nomor 22, tolong dengarkan saya. Kita ini berbicara mengenai data dan ini berbicara mengenai sains. Hai Yosef al-Hug Haaretz, ini berbicara tentang apa? Tentang bumi, Pak. Dan diceritakan bentuknya berbentuk lingkaran. Jadi kita nggak ngada-ngada gitu loh. Berbicara mengenai sains, Pak, itu harus ditopang oleh apa? Background. Kita harus memiliki definisi pemahaman yang tinggi terhadap sains kaitannya dengan kitab. Nggak boleh asal-asal hanya karena kita mau nafsu aja berdialog, kemudian kita mengajukan diri untuk berdialog tentang sains kaitannya dengan wahyu. Nggak boleh, Pak. Kita harus punya kepiawaian di dalam mengolah keilmuan yang termaktub di dalam kitab kita terkait dengan sains. Sains itu apa? Ilmu pengetahuan. Maka karena itulah kemudian saya mengatakan kepada Bapak, Hai Yosef al-Hug Haaretz, berarti berbicara mengenai bumi. Dan di situ dikatakan hug, lingkaran, Pak. Bapak mengakui lingkaran dan bulatan itu berbeda. Sementara lembaga kitab Anda dengan sengaja yang tadinya lingkaran diganti menjadi bulatan. Sehingga Bapak termehek-mehek tertawa. Gitu loh, Pak. Maafkan kalau kebenaran ini harus saya ungkap karena kita berbicara mengenai sains. Silakan Anda mengkritisin Quran terkait dengan sains, saya kasih waktu. Tapi silakan. Jadi begini, di Yesaya ini dia menerangkan bahwa bumi itu lingkaran, sebentar. Bumi itu bulatan. Menurut Lai, Pak. Tidak, ini di kitab Saksi Yehova ini, Pak. Jadi saya baca ulang ya supaya Bapak paham ya. Ya, coba Anda tunjukkan original teksnya kalau bisa baca silakan, Pak. Iya. Jadi ini di kitab Saksi Yehova ya, tulisannya begini, Pak. Ya, mohon maaf saya harus tahu dulu. Saksi Yehova kitabnya itu terjemahan bahasa Indonesia atau yang Anda maksud itu KJP atau versi apa? Ini kitab bahasa Indonesianya ini, Pak. Oh, bahasa Indonesia. Berarti KJP lebih tua, Pak ya? Iya, kan diambil dari situ, Pak. KJP di situ, Pak, terang sekali the circle of the earth. Bercerita tentang bumi, dia itu lingkaran, Pak. Iya. Bukan bulatan. Ya. Ya, jadi saya mau terangkan ini bulatan ini karena di sini kita lihat di situ ada yang tinggali, Pak. Gini, saudaraku, berbicara mengenai sains. Sebentar, Pak. Sebentar supaya kita ganti-gantian. Ya, silakan. Jadi di Ayub itu dia menuliskan bahwa bumi itu bulat. Lingkaran, Pak. Di Ayub. Ayub nomor berapa? Ayub 26 tadi, ayat 7. Ayub 26. Boleh Bapak bacakan ulang kepada saya? Sebentar ya. Iya. Ini kita harus berhati-hati, Pak, karena berbicara mengenai sains kaitannya dengan umat kita, itu harus kita berikan edukasi yang betul-betul bersumber dengan data yang akurat. Jangan kayak Sopeatul semalam.
silakan. Dia membentangkan langit di utara. Dia membentangkan langit utara di ruang hampa, Ya, menggantung bumi di kekosongan. ya. Nah, kalau bumi itu kan sudah jelas bulat, Pak. Iya, betul. Bumi itu Iya. betul bulat. Masalahnya kitab Ya. Anda mengatakan lingkaran. Ya, sebentar. Nanti saya jelaskan lingkaran itu. Karena ada ayat di situ juga, ada kata-kata di situ yang harus kita pahami, sehingga karena di situ kan ada manusia menempati bumi ini. Sebentar ya. Ya, silakan. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 22. Ayat 22. Ya, jadi di sini ayat 22 dia bilang ada Allah yang tinggal di atas bulatan. Nah, jangan bulatan, Ya, Pak, sebentar. lingkaran, Ya. Pak. Ya, sebentar. Ini dia bilang bulatan ya. Nah, karena kalau lingkaran, Salah. bagaimana manusia bisa tinggal di lingkaran itu? Karena di kata terakhir dia bilang, Nah, terima kasih Anda sudah mengatakan itu. Karena di dalil Sebentar, Anda itu dikatakan betul di situ kata huk. jadi di sini Lingkaran, Pak. dia membentangkannya seperti kemah untuk ditinggali. Nah, itu dia. Dibentangkan kan? Untuk ditinggali kan? Iya, Makanya dikatakan dia lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu kan berarti gimana, Pak? ya itu tadi maksudnya tidak ada yang kontradiksi di sini karena tadi bumi itu kan kita tahu di Ayub kan bulat. Nah, di Yesaya ini karena manusia mau tempati sehingga dibentangkan makanya lingkaran. Tapi bentuknya sama. Koin. Ya, coba. Ya, betul Ganda. Ini mohon maaf ini saya sedikit kalau boleh saya nggak apa-apa ya Pak Joni ya. Monggo. Jadi ini sangat-sangat Pak Joni, artinya bukan ayo kita belajar. Di situ kan sudah jelas kalau Anda mau mengatakan bahwa itu bulatan, bagaimana bulatan bisa jadi dibentangkan? Itu tidak masuk logika. Yang bisa dibentangkan itu adalah lingkaran. Logikanya di situ. Jadi coba berpikir secara rasional gitu. Bagaimana yang bulat itu bisa jadi terbentang gitu? Kan di Ya. situ kita berpikir logikanya, gitu. Ya. Iya, silakan. Saya tanggapi ya. Iya, jadi di sini dia bilang bulatan, pertanyaannya bagaimana dibentangkan, itu urusan Allah. Yang jelasnya, Lah ini Dia sains, Pak. Kita cerita sains, Pak. ya benar, ini kita cerita sains ini. Ya. Benar Berarti- sekali. Saya Anda- tidak keluar dari itu, cuma Iya, berarti kalau kita berbicara sains, data yang ada nggak boleh kemudian dikembalikan kepada sumber. Tapi menguji data yang ada itu dengan ilmu pengetahuan, Pak. paham. Iya. Jadi makanya saya jelaskan tadi karena di sini ada yang tinggali. Di sini manusia tinggali bumi ini. Nah, kalau kita bicara manusia lihat bumi ini saat ini kita tinggali di bumi ini, kita lihat seperti datar kan? Tapi sebenarnya di Ayub itu bumi itu lingkaran. Di Ayub mana, Pak? Ditulis lingkaran, Pak. Coba. Ini kan kalau di dalam Ayub 26 itu kan tidak berbicara mengenai bentuk-bentuk daripada bumi. Di situ hanya dikatakan dibentangkan. Benar. Nah, itu sudah seirama dengan Yesaya 40 nomor 22 yang saya uraikan tadi. Ya. Berarti di dalam kitab Anda jelas dikatakan bahwa bumi itu berbentuk lingkaran. Benar. Nah,
kalau berbentuk lingkaran, apakah sudah sesuai dengan sains? Begini, Pak. Kalau bentuk lingkaran sesuai sains itu sudah jelas. Cuma kenapa dibentangkan? Kan di sini kan ada kata dibentangkan, Pak. Sains mana yang Anda katakan bahwa bumi ini berbentuk lingkaran? Halo Bang Juma. Bang Aduh. Juma. Iya, silakan Bang. Ya mohon izin. Itu mungkin pengertiannya Bang Joni itu berbeda. Lingkaran kalau dalam bentuk vertikal, maksudnya dari mendatar itu kan berbeda, jadi horizontal. Jadi kalau dia horizontal lingkaran kayak mata uang, dia terhamparkan kayak kain Bang Joni. Jadi dia nggak bulat seperti bola. Nah maka lanjutannya tadi di Mazmur bahwa semuanya akan terang karena dia posisinya horizontal. Jadi seperti mata uang yang sangat besar sekali terhampar, maka dia akan terang. Nah maka tidak sesuai dengan tadi kalau bicara dengan ilmu pengetahuan sains, maka yang Abang Joni sampaikan tadi itu gugur, tidak sesuai dengan sains karena dia tidak tersinari matahari bagian, karena dia ada bagian yang sebelahnya lagi. Kalau Abang bilang bulat tadi itu nggak sesuai bulat sebenarnya, jadi dia datar. Nah itu bahwa terpatahkan yang disampaikan oleh Bang Joni tadi, menurut saya seperti itu Bang. Mohon maaf nih karena nimbrung nih. Kasih lanjut. Ya, enggak apa-apa. Jadi saya punya maksud ayat ini di sini begini. Di sini kan di kata terakhir kan ada yang ditinggali. Ditinggali artinya manusia tinggal di bumi itu. Nah, kalau bumi itu datar, memang secara kasat mata datar karena kita berdiri. Tapi sebenarnya bola bumi itu bulat. Tapi Ini masih sedikit Joni. Ya. Itu karena adanya gravitasi saudaraku, sehingga kita masih tetap hidup ini tidak tertarik ke atas. Itu gravitasi, ingat itu. Jadi jangan berdalih-berdalih lah. Kalau kejujuran itu mahal saudaraku, kejujuran itu mahal. Daripada bab putar-putar, oke, mungkin ada kesalahan di situ, penulis salahkah atau apa begitu, saudaraku? Tidak. Ini saya jelaskan ini sesuai. Jadi Ayub menulis tentang bumi bergantung pada ketiadaan, terus Yesaya menulis bahwa alam membentangkan bumi. Ya memang secara ilmu sainsnya, ya seandainya kalau Allah tidak membentangkan bumi ini untuk kita tempati, bagaimana kita bisa berdiri atau jalan? Ya, kedengarannya artinya kelihatannya atau kedengarannya seperti kontradiksi, tapi tidak ada karena saling mendukung. Kita berbicara mengenai sains, Bang. Menurut kitab Anda, bumi ini datar, bumi ini apa? Lingkaran dan berbentuk datar, sehingga matahari ketika bersinar tidak ada bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari. Nah, bukan mengenai analisa Anda dengan dalih Anda, orang berjalan di atas bumi sehingga ia datar. Bukan itu. Poinnya kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan antara temuan para ilmuwan dengan apa yang tertera dalam kitab Anda. Coba, matahari bersinar. Ketika di Makassar ini malam, ya, di belahan bumi lainnya itu siang. Berarti Al-Quran itu sudah benar berbicara mengenai bentukan bumi. Tapi kitab Anda itu justru tidak ada yang tidak kena sinar matahari. Berarti unsur bumi, dalam hal ini permukaan bumi, itu datar. Gak ada bulatan, bahkan segi empat pun tidak. Ini loh, makanya aku bilang kalau kita berbicara mengenai sains, ya kita harus betul-betul memberikan data yang akurat. Misalnya gini, dalam Al-Quran diterangkan, Inna fi halqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un
الناس وما أنزل الله من السماء من الماء. Itu Al-Quran. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantian malam dan siang. Gimana proses sains menemukan adanya siang dan malam? Berdasarkan Quran. Oh, ternyata bumi ini nanti bulat, baru bisa terjadi siang dan malam. Karena bumi itu harus berputar pada porosnya. Terjadi siang malam. Kalau di kitab Anda justru bukan siang malam, siang semua. Kayak mana mau dikatakan bulat? Gitu loh Bang. Nah coba kita lihat ini. Makassar hari ini jam sekian berputar. Kita mulai dari Papua, berputar dia. Berputar, dia maghrib duluan, petang dulu. Habis itu dia jam 7, Makassar nyusul jam 6. Kemudian Jakarta menyusul jam 5, berputar seterusnya. Nah, Papua pagi, Makassar subuh, Jakarta masih jam sekian. Begitu seterusnya. Berarti Al-Quran tidak salah di dalam menguraikan konsep sains berdasarkan wahyu Allah. Makanya diterangkan, inna fi halqis samawati wal ard wa ikhtilaf fil lail wan nahari. Jelas itu. Sementara kalau kita berbicara sains terhadap kitab Anda, dari ujung langit matahari terbit dan beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Gimana itu? Seakan-akan matahari yang berputar mengelilingi bumi. Belum lagi kalau saya bercerita Daniel. Belum lagi kalau saya bercerita Lukas, Matius. Hancur Bang, hancur tentang sains itu di kitab Anda. Iya, saya tanggapi dulu ya Pak. Boleh, boleh. Iya. Ini di penciptaan ini sudah diberitahu bahwa selesai penciptaan terjadilah siang dan malam. Nah, tambah kacau nanti tuh kalau lari ke sana. Oh tidak. Kacau. Dulu Bang Joni. Tidak ada kacau. Ini belum selesai, jangan pindah Kacau dulu. Bang. Karena siang dan malam terjadi di kitab Anda, matahari belum diciptakan. Kita berbicara Sebentar sains. dulu. Ini kan kita bicara. Kayak mana itu? Ini kan kita bahas masalah siang dan malam ini. Sekarang sudah masuk siang dan malam ini. Nah, tentu Ya, di berarti kita lari ke dari kitab Ayub. Kejadian nanti. Iya, enggak apa-apa, tapi ini maksudnya saya hanya menjelaskan bahwa Ayub ini atau Yesaya ini, mereka kan sudah tahu akan ada siang dan malam, tapi mereka menjelaskan lebih detail. Sehingga bumi itu bulat atau lingkaran dan ada matahari. Di mana jelasnya itu Mas Joni? Ayub 7 tadi yang kamu angkat bahwa apa tadi? Bumi apa tadi? Tak gantung ya bagaimana? Sebentar. Nah sekarang pertanyaan Anda. Sebentar saya baca ulang supaya kita paham, supaya jangan ini. Sebentar ya. Kalau masalah siang dan malam saya sudah jelaskan. Ini hampir 7 hari penciptaan ini, 7 kali penciptaan ini terjadilah siang dan malam. Karena tadi yakin sekali bahwa Anda itu sesuai dengan sains dan sebagainya. Coba yang pertama tadi ayat yang kamu angkat itu, yang awal sekali, Ayub 7 berapa kah itu? Sebentar. 26 nomor 7 kan dah. 26 nomor 7. Ayub 26 ayat 7. Ya. Dia membentangkan langit utara di ruang hampa, menggantung bumi di kekosongan. Sekarang pertanyaan saya, itu begitu saja? Tiba-tiba begitu? Ya, ini bicara bumi dulu. Iya, makanya menjadikan pertanyaan. Membentang, kemudian apa tadi? Itu terjadi begitu saja, tidak ada informasinya sebelumnya. Ya kalau informasi berikutnya kan nanti dicari di ayat-ayat lain. Walaupun tidak mungkin kan terbentang begitu saja. Iya makanya sebentar saya jelaskan. Makanya ayat ini ada ayat Ayub ini ada hubungannya dengan ayat-ayat lain. Karena Alkitab itu. Sekarang kamu jangan lompat sendiri kan?
Sebentar saya jelaskan supaya kita paham Alkitab ini. Anda usah jelaskan karena yang kamu mau jelaskan ke depan. Yang mau saya minta kepada Anda sebelum terbentang itu kenapa? Iya, Itu- makanya dengar saya makanya dengar saya jelaskan. Kamu angkat itu ayat itu gitu loh. Ya sebentar saya jelaskan. Itu di 2 Timotius 3 ayat 16 tadi itu. Alkitab ini mendidik kita, mengajar kita, dan menegur kita. Jelas kan? Nah, kalau kita bicara kembali ke masalah siang dan malam, yang saya kutip di Ayub tadi itu, sebentar saya jelaskan. Sebentar. Saya paham itu, saya sudah paham. Tapi ini saya jelaskan ulang supaya kita semua di sini paham. Apa Artinya yang begini. tanya saya coba? Sebentar dulu saya jelaskan. Nanti saya kasih waktu ke Bapak. Sebentar. Saatnya Saya sudah tertawa. paham. Ini baru cocok tertawa, Bang. Enggak, saya sudah paham itu. Iya, Artinya sekarang kau paham? saya Oh, dengan anak kule. Karena sebenarnya sekarang saya tidak lain. Sebentar Pak Joni. Biar saya kasih perjelas dulu pertanyaan saya. Tadi kan kamu mengangkat itu 26:7 Ayub apakah itu namanya? Mengatakan membentang. Ya, kamu katakan bahwa wah ini lebih sempurna. Sekarang pertanyaan saya, sebelum dibentangkan itu, yang dibentang itu apa? Tidak mungkin begitu saja langsung ada yang terbentang, tak gantung begitu. Seperti batlas. Tidak mungkin, mesti ada sebabnya. Kamu langsung tiba-tiba bumi ini terbentang, kemudian bumi tergantung begini-gini dan sebagainya. Sekarang pertanyaan Kalau di Al-Quran kami, Pak, untuk menjelaskan apa yang diterangkan oleh karena kanda saya, kalau di Al-Quran itu sesuai dengan Big Bang sebelum bumi itu tadinya bersatu dengan langit. Nah, ini di kitab Ayub yang Anda bawa, Allah tiba-tiba membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Seakan-akan bumi itu langsung ruang hampa gitu. Terus langitnya kemana? Itu maksud saya sebelum itu. Nah, kamu anggap bahwa itu lengkap, sempurna gitu loh. Mendidik. Itu saja. Sekarang pertanyaan saya ambil contoh aja. Joni tiba-tiba ada berdiri di atas bumi. Kira-kira Joni sebelumnya itu di mana? Kanlah dilahirkan dulu, baru ada berdiri di atas bumi. Nah, begitu namanya sains. Gitu loh. Ya, ada oke. Sebentar. Pencipta. Oh, itu namanya itu asbun, asal bunyi kalau begitu. Itu namanya sebentar. Ya, Oke, saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu. Pertanyaan Bapak tadi itu kan bilang saya berdiri di bumi tapi sebelumnya di mana? Kita kembali ke penciptaan. Iya. Nah, kalau penciptaan itu sudah jelas. Allah menciptakan langit dan bumi dulu. Nah, tapi di Ayub ini dia menerangkan bahwa bumi ini anggapan orang dulu bahwa bumi ini ada yang dia duduk di tanduk lah, ada yang duduk di atas gajah lah. Tapi di buku Ayub ini 3.500 tahun sebelumnya Ayub sudah menulis bahwa bumi ini dia berputar di tempat yang dia menggantung bumi di kekosongan. Jadi Allah membuat bumi itu berputar tapi tidak ada yang menopangnya. Nah, kalau bicara seperti yang tadi Bapak bilang, jadi bumi sebelumnya di mana? Loh, sebelumnya diciptakan. Saya sudah paham itu, saya sudah paham. Tapi di sini saya masuk dan jelaskan ini, memang masa penulisannya Ayub dengan Yesaya ini berbeda-beda. Tapi inti dari garis itu tetap bulat. Dan datar karena kita tempati di kata terakhir itu. Nah, di sini saya mau bilang, walaupun kedengarannya orang menganggap bahwa kontradiksi, tapi tidak, ini pelajaran buat kami, buat kita semua, supaya bisa melihat dengan mata dan berpikir dengan otak. Bahwa bumi itu berbentuk lingkaran. Iya. Bang Joni, kenyataannya karena begini Pak, karena begini Pak, kalau kita bilang bumi itu bulat, bagaimana kita bisa berdiri?
Oh, berarti Saking benar dong yang saya katakan bahwa Astagfirullahaladzim. berarti benar dong. besarnya bulatannya Berarti Anda mengakui itu. dong kalau bahwa bumi ini datar, lingkaran. Tidak, maksud itu secara penciptaannya itu bumi itu bulat. Tapi memang Di mana Allah, itu, Pak? Allah membuat sebentar. Di mana dalilnya bahwa bumi itu bulat di dalam kitab Anda di mana? Anda ingin membawa Sebentar. terjemahan? Saya kasih original Sebentar, teks. sebentar. Original teksnya tidak dikatakan bulat, Pak, lingkaran. Iya, lingkaran, benar. Nah, apakah sudah berkesuaian dengan sains bahwa bumi ini berbentuk lingkaran? Ya bumi itu memang lingkaran. Bumi itu bulat seperti lingkaran. Pak, rumus mencari lingkaran dan rumus mencari bulatan itu berbeda, Pak. Begini Itu aja, Pak. dimensinya beda. Jadi kita Begini. nggak boleh berdalih seakan-akan kita ini mengetahui segala sesuatunya. Akui saja bahwa kitab Anda itu error pemberitaan dengan mengatakan bumi ini berbentuk lingkaran. Bayangkan aja, Pak. Kita tinggalkan istilah lingkaran dan bulatan. Bayangkan aja, di dalam Mazmur yang saya katakan tadi, masa iya matahari menerangi semua bumi? Bukan begitu pengertiannya. Nah, Anda ingin berasumsi kan, sementara ini data. Oke, coba kita lihat di dalam gini. Di dalam Lukas 4 nomor 5, Pak. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini gimana ceritanya, Pak? Semua kerajaan bumi diperlihatkan iblis kepada Yesus ketika Yesus dibawa ke dataran yang tinggi. Masuk akal enggak itu, Pak? Ya. Masuk akal Saya nggak? belum bisa tanggapi. Saya belum bisa Nah, tanggapi. itu dia karena makanya. Jadi dari dalil yang ada di dalam Mazmur yang awalnya error di Yesaya itu akan semakin error. Jadi Bapak menciptakan sebuah dalil, mohon maaf saya harus katakan dalil kebohongan, Anda tutupi dengan kebohongan dan saya akan ungkap semua kebohongan itu. Karena Bapak yang ajak saya berdialog tentang sains. Ya, artinya di sini pengertian Bapak dengan saya tidak sama. Artinya tidak samanya di sini. Ini memang sekali lagi saudaraku, ini kita tidak berbicara mengenai pengertian saudara. Yang kita bahas sekarang adalah secara letterlek kitab Anda berhadapan dengan sains. Begitu juga Al-Quran. Bukan pemahaman kita. Bukan pemahaman saya, bukan pemahaman Bapak. Kalau yang dikatakan pemahaman pribadi, Pak, ya saya katakan kepada Bapak, biawak, kalau kita mau memahami dengan dalil, biawak bisa kita jelaskan kepada orang lain bahwa yang Anda lihat dan Anda terangkan itu adalah buaya. Bisa, Pak. Itu dalil namanya. Itu pendapat namanya. Itu asumsi. Tetapi ketika biawak tadi disenter, disorot dengan kacamata ilmu pengetahuan biologi, maka jelas buaya bukan biawak, biawak bukan buaya. Sama ini, Pak. Ketika kitab Anda mengatakan lingkaran, bumi ketika disinari matahari, semua kena matahari, semua kena sinar, maka yang nyata kemudian hasil penelitiannya adalah Bible sama dengan bumi ini datar, straight, lingkaran. Al-Quran sama dengan bumi bulat. Gimana tuh, Pak? Sekarang ketika diperhadapkan dengan sains, kira-kira kitab mana yang lolos? Ya, nanti saya cari ayat, saya cari lagi ayat mengenai bumi itu bentuknya apa. Karena ini tadi kita bahas tentang bumi itu tampak digantung. Tapi nanti saya cari lagi waktu supaya saya dengan Bapak tetap bahas, nanti atur waktu supaya saya dengan Bapak bahas bahwa bumi itu bulat atau lingkaran, kan begitu. Oke. Jadi kita sepakat dulu ini supaya Sebentar. kita lari ke ini. 1 menit Mas Jon. Mas Jon ini punya telur di rumah enggak? Ya, ada. Karena ambil telur dengan ambil koin. Sama enggak? Sama ya. Sama di mananya? Satu bulat, satu melingkar.
Di mana? Tadi ada seperti bulat seperti lingkaran. Dari mana bulat seperti lingkaran? Itu hanya menurut kacamata gitu loh. Tapi Begini, kan tidak seperti itu. Bisa jadi koin itu seperti bulatan, Bang. Kalau saya tonjok matanya, ada orang tonjok begini, mata atau saya gitu. begini Pak, begini Benjol pengertian mata bulat itu lagi membengkak mungkin ya, Pak Dokter. Ya, sebentar Pak. Yang dimaksud dengan bulat, kalau kita ambil contoh dengan telur, memang telur itu bulat. Nah, bumi juga sama dengan bulat. Bumi itu sama dengan telur, bulat. Bulat. Berarti bulat, bukan lingkaran. Ya, sebentar dulu. Tapi yang dimaksud dengan bumi itu dia lingkaran, karena di situ saya bilang di ayat terakhir itu ada yang tinggal di situ. Astagfirullah. Nah, dia lebih menjelaskan tentang ciptaan ini bisa menempati. Masa sains ditelaah dengan begitu, Bang? Jangan dulu langsung lari kepada orang yang ada yang tinggal. Itu namanya kamu berbicara sekarang. Kamu kan berbicara itu kan 1 tahun. 3.500 tahun yang lalu. Sebelum ada apa-apa ini. Yang saya bilang di Yesaya itu kan, ada yang tempati di bumi itu. Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22. Makanya saya bilang di kata terakhir itu, karena memang kalau kita ibaratkan telur itu, telur itu bulat. Tapi kenapa di Yesaya menjelaskan bahwa bumi itu datar? Karena di kata terakhir itu ada manusia yang tinggal di situ. Ya, kalau bumi ini bulat, buktinya ada juga manusia yang tinggal, Pak. Benar, Pak. Benar sekali. Terus, benar nggak kitab Anda yang mengatakan bahwa bumi ini bentuknya lingkaran? Benar nggak? Ya, kalau kita tarik ke Yesaya, memang lingkaran karena manusia itu tempati. Karena kalau bulat manusia akan jatuh, Pak. Sekarang begini, Anda mengambil bola, ambil bola, Pak, ambil bola, kita ini, lalu kemudian di atas bola itu, Anda taruh semut. Jatuh nggak semutnya, Pak? Kenapa kamu ribut begitu? Berapa itu? Susah nih menjelaskan ini gimana ya? John. Begini, halo. John. Kamu pernah lihat bola dunia nggak? Benar. Itu bola bentuknya apa itu? Bulat. Ya wes, pinter. Iya. Oke, sekarang begini supaya jangan terlalu panjang, sudahlah masing-masing punya pengertian beda-beda ya. Bukan beda-beda. Pengertian kita tentang sains itu loh, Pak. Kita harus jujur mengakui kebenaran. Enggak, sekarang kita ngajaknya mau menguji dengan sains. Ditunjukkan dengan sains bahwa bumi itu tidak berbentuk lingkaran tapi berbentuk bulat. Nah, yang benar tidak masalahnya begitu aja, John. Tadi kan kamu ngomong nih, di sini, masalahnya ngomong bola dunia kan itu bulat. Nah, bola dunia dengan Yesaya cocok atau berbeda? Bola dunia sama Yesaya bagaimana? Benar, begini saudara. Nah, ini saya tanya kamu dulu, yang mana yang benar, bola dunia atau Yesaya? Coba kamu jawab bola dulu. dunia itu benar karena bulat. Terus Yesaya itu menerangkan bahwa Allah membentangkan bumi itu supaya pati tinggali, karena di ayat terakhir itu manusia menempati lingkaran itu. Jadi logika sekarang begini, John. Kita semua baru tahu. Sebentar saya jelaskan. Artinya begini. Memang saya dengan Bang Suma atau pendengar-pendengar lain tidak paham, tidak mengerti. Tapi saya yakin pendengar lain paham. Sudah. Bisa izin masuk, Pak? Sudah tadi bertanya sama Anda
bagaimana caranya barang bulat mau dibentangkan. Itu nggak masuk di akal. Sebentar, ini ada Pak La ini. Kenapa Pak La? LA. Iya, itu saya tertarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya tertarik dengan persoalan bumi bulat dan bumi itu bundar gitu. Kebetulan saya bisa menjelaskan gitu buat yang bumi lingkaran dengan bumi bulat itu gitu. Jadi gini, persoalan bumi lingkaran dengan bumi bulat itu beda. Kalau lingkaran itu dalam bentuk bidang, jadi dikajinya itu dalam 2 dimensi. Tapi kalau bulat itu dikaji dalam 3 dimensi. Betul. Jadi beda ya. Ya, jadi dimensinya itu beda. Terus yang kedua, persoalan bumi bulat dan bundar, lingkaran. Persoalan bumi bulat kenapa bisa hidup ini? Karena itu ada gravitasi. Jadi sebenarnya persoalan bumi bulat itu sebenarnya persoalan kita ini seakan-akan kita, kalau ibaratkan bola, kita itu seperti semut. Seperti semut yang ada di bola, di pinggir-pinggir bola itu. Kenapa kita bisa hidup itu, bisa bertahan di atasnya? Karena ada gravitasi. Ada gravitasi yang menarik kita itu selalu ditarik pada ke arah pusat bumi gitu. Jadi pada saat bumi itu berputar, itu kita itu kan sebenarnya kita diputar-putar itu. Jadi kita berada di atas permukaan itu gitu. Dan seperti tadi yang dibicarakan di Yesaya lingkaran itu sudah jelas-jelas salah gitu. Jadi banyak kesalahan. Dulu ajaran gereja juga itu kan bahwa bumi itu menjadi pusat dari alam semesta. Itu kan sudah salah sampai Galileo Galilei itu dihukum mati kan. Padahal yang sebenarnya itu adalah bumi itu bukan pusat alam semesta. Ya, jadi yang geosentris itu kan gitu. Itu kan bagian dari kesalahan. Apalagi berbentuk lingkaran dan bulatan itu gitu. Ya, kebetulan saya itu ada di S3-nya juga itu adalah saya di fisika. Jadi saya banyak mengkaji tentang persoalan itu ya. Nah, itu saja. Kalau dia masih ngotot juga itu saya bisa jelaskan gitu dengan persamaannya atau dengan pemodelannya bisa gitu. Ya, jadi yang bumi bertahan dengan lingkaran-lingkaran itu sudah jelas-jelas salah gitu. Nah, gitu ya. Mungkin itu saja dulu ya. Saya pantau saja dari. Makasih Bang. Kalau kasih contoh Joni itu antara ini aja di onde-onde sama martabak gitu loh Jon. Iya. Terima kasih. Onde-onde sama martabak. Terima kasih. Saya juga di sini, Pak. Bisa lanjut? Kita lanjut? Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, terima kasih banyak. Saya juga baru belajar. Nanti kita akan lanjut terus. Coba sekarang kita lanjut di ini di Ayub 36 ayat 27-28 mengenai air hujan. Apa itu lagi Ayub? Boleh kita lanjut. Jadi kalau saya John ya, tidak usah kita tarik ke sains nah. Karena Anda sendiri tidak mampu untuk menjelaskan secara detail. Anda hanya membaca letter-letter, kemudian Anda mengesek-gesek sendiri. Yang penting kalau mau berdiskusi dengan Bang Juma, ya tentang konsep-konsep lain lah, nggak usah berbicara sains. Itu aja masukan saya. Iya, tidak begini. Saya kenapa mau berdiskusi dengan Bang Juma supaya saya lebih giat belajar lagi. Wah, bagus. Bagus. Karena prinsip saya di sini, saya tidak mau diajar, tapi saya mau belajar supaya saya pintar. Iya, maksudnya gini John, nggak usah lah kita lari, mending bahas topik lainnya, nggak usah sains ya, gitu. Nggak apa-apa. Selesaikan dulu masalah air hujan ini dulu. Nggak apa-apa. Artinya begini, di sini saya belajar, kita semua belajar. Begini John, kalau kamu belajar, di sini ada dokter fisika loh. LA itu dokter fisika. Nah, nanti kamu belajar, sering-sering masuk sini belajar.
Enggak apa-apa. Artinya sekarang begini kan, kalau di Ayub mengenai bumi ini kan, di sini nanti saya belajar lagi supaya nanti oke, Bang Suma kita bahas lagi karena saya dapat ayat begini-begini. Jadi semua orang nanti tahu. Semua orang tahu bahwa oh yang namanya kontradiksi begini, oh yang namanya tidak kontradiksi begini karena tapi malam ini kamu mau tanda tangan nggak, John? Dia unik. John, kamu mau tanda tangan nggak? Gimana maksudnya ini? Mengakui bahwa di Yesaya itu keliru. Belum. Waduh, belum mau ditanda tangan. Nanti berjalan waktu karena saya masih mau belajar. Belum. Jadi kita pindah dulu. Nanti saya cari ayat untuk lain. Sementara ini kamu masih bingung bulat apa lingkaran ya? Masih bingung ya? Lanjut aja Bang Hendy, masalah hujan itu aja Bang Hendy biar seru. Begini. Nanti saya cari lagi ayat yang membuktikan bahwa memang bumi itu bulat atau lingkaran. Karena manusia kan menempati bumi ini, tinggal di bumi ini. Ya, jadi terus kalau manusia di bumi ini harus bagaimana? Kenapa? Iya, nanti dengan apa kata-kata yang ada di di Yesaya dengan Ayub tadi, saya mungkin cari ayat lain supaya saya mengerti maksudnya apa, supaya saya bisa ambil kesimpulan dan saya jelaskan. Udah nggak ada. Nggak apa-apa. Itu sekarang apa lagi yang kedua? Ya, masalah air hujan. Oh, air hujan. Iya. Mantap. Iya. Ya, coba terangkan sama kita di sini proses terjadinya hujan, silakan. Ya. Tapi boleh saya bertanya kalau sebelum kita lanjut ya, saya mau bertanya saja. Kalau di Al-Qur'an itu berapa puluh tahun baru mereka tahu bahwa bumi itu bulat? Ya, saya mau pengen tahu aja. Iya, sejak diciptakan. Saya ditetapkan Adam udah tahu bulat. Ada dalilnya? Ada. Coba. Ya pertanyaannya sejak kapan? Sejak kapan diketahui kemudian bumi ini bulat? Ya sejak Al-Quran itu datanglah. Iya. Al-Quran yang menerangkan itu. Tadi sudah saya bacakan kepada Anda. Iya, artinya dari usia Al-Quran sampai sekarang berapa ratus tahun? Ya 1400 tahun silam. 1400. Nah, kitab Anda tadi saya tanya gunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, kapan kitab bahasa Indonesia itu terbit? Kalau dilihat dari sejarah Alkitab sudah 3.500 tahun. Jadi memang agak beda jauh. Karena dari Ayub. Iya, Ayub, tapi kan terjemahannya itu kapan mulai? Ya intinya dari Ayub. saya tidak tahu terjemahannya di mana, tapi tujuannya diterjemahkan supaya kita belajar. John, Jani, tidak mesti pintar lebih daripada yang muda. Itu saja contohnya. Tidak belum mutlak. Yang tua itu lebih pintar daripada yang muda. Mungkin lebih jago daripada yang tua. Nah, kalau saya mau menangkap itu bahasanya Jody, seakan-akan mau mengatakan Al-Quran belakangan gitu loh. Mohon maaf ini, saya mengesek-gesek ya. Ya, artinya di sini kita diskusi dan kita bandingkan kan. Anda mau larikan ke situ bahwa Al-Quran itu memberikan informasi baru 1400 tahun yang lalu. Kami di Alkitab Ayub sudah menerangkan 3000 tahun yang lalu. Artinya seakan-akan mencari pembenaran bahwa itu lebih akurat. Makanya saya kasih analogi. Belum tentu yang tua itu lebih pintar daripada yang muda. Banyak sekarang. Yang pasti peta begini, edisi terakhir suatu buku mengoreksi edisi pertama, 2, 3, dan 4. Edisi kelima lah yang paling benar. Dalam konsep ilmiah, edisi terakhirlah yang paling menjadi rujukan kita dalam referensi dalam penulisan karya ilmiah. Bukan edisi pertama banyak kegagalan di situ. Makanya diperbarui edisi kedua, terbit edisi ketiga, tambah
tambah edisi keempat, edisi seterusnya tambah sempurna, tambah sempurna. Bukan berarti edisi terakhir itu meniadakan edisi pertama, tetapi edisi terakhir itu adalah menyempurnakan edisi pertama. Itu konsepnya, Bung Joni. Jangan menyangka bahwa Al-Quran itu tidak menulis edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga. Makanya Al-Quran adalah edisi terakhir. Gitu Bang Joni ini. Dalam memikirkan tentang sains. Begitu saudaraku. Yang tua Berarti memang Al-Quran ini Al-Quran Bang ini Joni, ya. Joni gini, boleh lebih tua dia, lebih tahu dulu, tapi pengetahuannya dulu mengatakan datar. Kayak mana kalau lebih tua tapi salah? Itu yang jadi masalah. Maksud saya berarti Al-Quran ini ditulis juga ya? Nah, iyalah. Mushaf Al-Quran yang ditulis. Ustadznya ditulis. Yang mengatakan Al-Quran itu mengatakan bumi ini bulat 1400 tahun yang lalu. Benar, kitab Anda lebih tua tapi mengatakan bumi ini datar. Itu jadi masalahnya. Lebih tua tapi salah. Itu yang jadi permasalahannya. Ngerti nggak? Oh, Al-Quran ini ditulis ya? Ya Allah. Mushaf Al-Quran yang ditulis. Tapi sebenarnya sih kalau mempelajari secara original teks ya, tanpa ada tendensi terjemahan tahun 1954 begitu ya. Ini sebenarnya kayak ya, anak-anak ini nih ya, John ya. Ini korban tahun 1954 dari terjemahan dari bahasa Belanda ke Indonesia oleh LAI. Ini dia nih korban-korbannya. Iya, yang menerjemahkan bahwa bumi ini bulat itu tahun 1954 baru mengatakan kitab Anda itu bumi ini bulat. Enggak, tetap datar, Bang. Cuman pengertian di Ayub tadi itu datar. Nah, itu Indonesianya, Bang. Indonesianya itu. Kasih kesempatan untuk membahas air hujan. Iya, mantap. Baju, Pak. Silakan selesaikan. Ini kayaknya mendung ini. Ya, sekalian belajar lah. Ya, walaupun baru belajar tapi termasuk bangga lah. Tidak ada yang berani kayak saya untuk bahas begini. Iya, betul. Ya, ya, saya salut. Kalau masalah Bang salah Freddy. itu biasa. Anda sebenarnya nggak salah. Anda nggak salah. Anda benar. Yang salah itu yang ada di hadapan Anda. Namanya baru belajar kan. Di sini kalau tidak jelaskan nanti lebih giat membaca lagi supaya nanti didapatkan ayat-ayat yang lebih akurat, nanti masuk lagi diskusi lagi. Karena saya berdoa karena saya lihat di sini yang mungkin berani untuk berdiskusi tentang sains dan sejarah ini mungkin baru saya, walaupun tidak paham. Benar itu Anda benar. Jadi saya semakin giat belajar lagi. Mas ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keberanian Mas Joni ini akan menemukan kebenaran hakiki. Ujungnya insyaallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kayaknya tidak bisa. Amin. Karena dari usianya saja 3.500 dengan 1.400 beda jauh. Oh gitu. Jadi biar salah yang penting tua gitu ya. Iya, karena kita harus lihat dari tua. Karena tidak ada yang salah gitu, meskipun salah, yang penting tua. Kalau masalah salah ya nanti saya belajar kembali lagi. Enggak, masalahnya kitab Anda kan Anda saksi Yehova. Kitab Anda bahasa Indonesia. Nah, Ayub itu menerima wahyu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nah, kitab Anda bahasa Indonesia. Kapan dibuat itu? Kira-kira berapa tahun sudah usia kitab Anda? Ya kalau dilihat dari sejarah ya dari mulai ditulis dari Nabi Musa ya hampir. Oh, Musa nggak menulisnya dalam bahasa Indonesia? Tidak, maksudnya dilihat dari bahasa Ibraninya. Baru disalin kitab Anda bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, kitab Musa bahasa apa? Bahasa Ibrani.
Sama enggak? Ya sama lah karena diterjemahkan. Lah, Loh. kok gimana Anda bisa mengatakan sama? Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Indonesia. Ya diterjemahkan. Nah, siapa yang menerjemahkan? Kira-kira yang panjang usianya, yang hidup di masa Musa dan kemudian hidup di masa Lembaga Kitab Indonesia berdiri, itu siapa orangnya? Ya orang-orang yang dipilih Allah untuk menulis. Panjang nabi-nabi. usianya dia terima dari Musa, kemudian dia terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Ya nanti saya belajar lagi itu supaya nanti kita bahas lagi itu. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa terjemahan kitab Anda itu sudah sesuai dengan kitabnya Musa? Apa dasarnya? Ya dasarnya ya diterjemahkan sehingga kita tahu. Coba kita lihat. Coba kita lihat versi KJP dengan kitab Anda. Tadinya di kitab Anda mengatakan bulat, tapi ternyata di kitab yang lebih tua mengatakan lingkaran. Ini Anda masih percaya? Masih Anda percaya kitab yang kayak begini? Nanti saya cari ayat yang mengatakan bulat. Karena yang saya tanya bukan masalah cari ayatnya. Bukan masalah cari ayatnya. Yang kita lihat di kitab Anda, ya, versi KJV-nya mengatakan bahwa lingkaran, tapi lai menutupi kata lingkaran menjadi bulatan. Kira-kira kalau ada sebuah kitab yang dianut oleh sebuah agama besar yang muatannya ada pembodohan di sana, ada kesengajaan untuk menyesatkan manusia agar dianggap itu benar, apakah Anda tidak berpikir bahwa kalau yang masalah lingkaran saja bisa dirubah menjadi bulat, maka hal yang lebih fatal dari itu berani mereka lakukan? Anda tidak berpikir ke sana? Ya, nanti dengan seraya belajar untuk cari ayat mengenai ayat bumi ini bulat, nanti kita diskusi lagi. Apa? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Anda menemukan dalil yang mengatakan bulat, misalnya nih, ada dalil yang mengatakan bulat. Dasar pijakan Anda mengatakan itu benar apa? Sementara sumber daripada penerjemah itu Anda tidak tahu. Dari Musa kepada siapa, dari Ayub kepada siapa, dari Yesaya kepada siapa, sampai kepada kitab yang Anda pegang hari ini. Bagaimana Anda bisa yakin? Sementara orang yang hidup di zaman modern yang sudah secanggih saat sekarang masih mengalami kesalahan di dalam kemudian menerjemahkan bahasa ke bahasa lain. Bagaimana dengan mereka yang manusia biasa yang menerjemahkan kitabnya Musa kepada bahasa-bahasa lain? Sementara muatan cakupan daripada kaum di mana Nabi Musa diutus, itu adalah kaum tegar tengkuk yang jangankan sudah diberikan mujizat-mujizat nyata di depan matanya, bahkan sampai Tuhan turunkan makanan yang sudah masak di hadapan mereka dari langit, masih juga tidak mau taat kepada Tuhan. Kayak mana dengan orang-orang yang muncul belakangan setelah Musa? Ya, kalau di Al-Quran sejarah tentang Musa bahasa apa? Nah, oke. Kalau yang ada di dalam Al-Quran yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dari hasil terjemah sampai kepada beliau, atau bukan dari hasil belajar dari museum lalu kemudian dikumpulkan dari Al-Quran, atau dia dari penelitian, atau dari sidang, atau muktamar, atau penyelidikan. Enggak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu. Definisi wahyu adalah ilham. Definisi ilham adalah penglihatan yang kemudian diterima oleh sang nabi yang berasal dari langit. Dimensi ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, sama dengan penulis kitab Anda. Anda mengatakan segala sesuatu yang dituliskan oleh ilham itu adalah hal yang baik untuk mendidik, hal yang baik untuk mengajarkan, karena itu adalah dari Tuhan. Pembuktiannya sekarang adalah, apakah betul kitab Anda yang mengatakan bumi itu lingkaran, bumi itu datar, adalah ilham dari Tuhan, atau itu hanya karangan orang-orang yang kemudian menginginkan sesuatu di dalam kehidupan ini? Itu dulu yang Anda pikirkan. Kalau Al-Quran tidak dari Musa, kemudian ke Esra, kemudian pindah lagi, kemudian sampai ke siapa?
ke Siti Khadijah, baru pindah ke Waraka, baru pindah kepada Rasul Muhammad SAW. Tidak kayak begitu. Dia semata-mata berdasarkan dengan pewahyuan. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Ulangan 18 nomor 18. Aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti yang diucapkan adalah hal yang dia tidak ketahui. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia nggak tahu. Apa itu? Maksudnya apa? Saya nggak paham. Saya nggak ngerti. Nah, berbeda dengan kitab Anda. Tepolius yang mulia. Banyak orang yang menuliskan berita-berita, cerita-cerita yang ada di antara kita. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali berdasarkan dari hasil penyelidikan untuk kupersembahkan kepadamu. Ini hasil penyelidikan, berarti dia melakukan angket. Dia mendatangi orang per orang untuk menuliskan sebuah susunan pewartaan cerita. Dia adalah karya tulis yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang ummi, yang tidak tahu apa itu Nabi, apa itu Rasul, siapa itu Abraham, siapa itu Musa. Nggak tahu sama sekali dia. Tapi seketika ilham itu datang kepadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Seketika kalimat-kalimat itu tergaungkan sejazirah Arab. Nah, apa yang terjadi sekarang? Rupa-rupanya orang bisa menjadi titel profesor, titel tertinggi, strata pendidikan tertinggi di atas muka bumi ini. Itu disebabkan karena apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena mereka membaca. Karena mereka belajar. Muatan daripada perintah Iqra itu adalah kajilah, telaalah, telusurilah, telitilah, pelajarilah. Itu makanya Allah mengatakan bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Perantaraan pena. Seorang profesor tidak akan pernah bisa menjadi profesor kalau dia tidak berdasarkan atas pemahaman buku dan juga pulpen, pena. Orang menemukan listrik tidak akan pernah bisa menemukan listrik kalau tidak dengan menggunakan pena. Orang menemukan HP harus dengan pena. Semua dengan pena. Maka Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Nah, itu kalau dikaji dengan sains, dari huruf-hurufnya terurai dengan terinci. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dari untayan-untayan kalimat Allah itu. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Karena itulah kemudian benar apa yang dikatakan oleh kanda saya Peta Lempo. Mana tahu besok hari Anda termasuk orang yang mendapatkan hidayah ketakwaan sehingga Anda bersyahadat. Itu bisa jadi. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini, kawan, memiliki hak pribadi masing-masing dari Tuhannya untuk menemukan hidayah itu. Nggak boleh ditolak. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa menolak hidayah ketika ia datang. Sekuat apapun itu. Terkecuali orang itu memang mau berada Oke, saya pada keluar dulu. neraka jahanam. Ya, Makasih Anda Bang paling Cuma. takut dikhotbai. Oke. Bukan, Makasih, ini Bang. bukan diskusi, ini Bang. Ya, makasih ya. Iya. Oke. Thank you. Diskusi kok di khotbah. Ya. Sekarang Anda bawa ayat lingkaran Anda pulang, Anda baca di depan cermin, kemudian Anda terbahak sendiri. Silakan. Kenapa Bang dia? Handi, Ya, kenapa dia? John. dia tidak mau dihotbai. Oh. Tapi gua akui nih anak ini dengan apa keberanian dan ada kejujuran di sana. Ya kan, Saya ingat dulu yang dia banyak. ngajak kita dialog. Iya, saya ingat dulu namanya Ibu Indriati gitu. Background yang sama dari Saksi Jehovah. Begini cara Dia diskusi juga dulu marah-marah Bu sama saya, Bang. Indriati. Iya. Bu Indri juga Waktu dia marah-marah. masih di waktu itu. Saksi Jehovah. Begini caranya. Kurang lebih 2 tahun itu diskusi Iya, di grup dia juga WA. marah-marah. Bu Indri itu marah juga sama aku kan waktu itu. Dulu pernah ya.
Iya, Iya, histeris juga dia. Jangan kau mengkhotbai aku, kata dia. iya. Bang Suma, jangan kau khotbai aku. Kok sama suaranya? Saya kan saudaranya. Ya begitu dulu Ibu Indri, sama kurang lebih hampir sama ya. Iya, Hampir 2 kita tahun doakan aja. sering diskusi sama Bang Juma di grup WA juga ya. Sama lah. Iya betul. Emosi Di akhir- lalamat dukeleng. Iya, di akhir bulan puasa kemarin alhamdulillah bersyahadat. Sekarang ya udah ada di sini bersama kita. Ya kita sih semoga saja adik kita ini yang udah stay di Kendari ya, Sulawesi Tenggara itu. Ya mudah-mudahan Siapa, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa apa yang dilihat di depannya itu tidak membuat dia happy dipakai untuk diskusi di sini ya. Hampir-hampir tenggelam 2 kali Bung Handi. Kalau dia bahas tentang hujan, tambah Selesai. hancur. Selesai. Hujan Kenapa itu saya di katakan dalam dia akan hancurkan dah? Karena di dalam kitab Anda diterangkan di dalam Yesaya 55 nomor 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Artinya air ini ketika dia turun ke bumi, dia tidak kembali ke atas. Tidak ada penguapan lagi ya. Tidak ada penguapan. Hancur macam bui ada- pokoknya. Iya. Capu. Allahu Akbar. Saya Hancur. kalau dia bahas hujan selesai. Betul-betul Dulu tak si Pak kupas. kemarin itu. Sebentar ya, ada Ibu Indri dulu ini sama. Ini nih yang ditakuti Supiatul. Nah, saya wawancara dulu Ibu Indri sebentar nanti sama. Allahu Akbar. Ibu Indri. Ibu Indri. Mana ini tadi baru masuk kok nggak ngomong. Bu Indri. Halo. Bu Indri, saudariku yang baik hati. Assalamualaikum. Sama kan suaranya Banyuma tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namanya saudari saya. Iya. Mbak Indri pernah nggak? Mbak Indri masih pernah dulu ingat nggak marah-marahin Banyuma kalau diskusi? Memangnya Bang Zuma pernah aku marahin? Dulu masih di SJ. Bang Zuma pernah aku marahin? Bukan kategori marah, nada keras biasa lah itu dialog. Jadi dulu masih ingat waktu diskusinya gimana? Ya ingat lah. Jangan sama seperti Bang John tadi. Pak Joni tadi itu. Coba Bang Zuma kasih tahu gimana Dia dulu. coba. Kasih contoh. Jangan kopat-kopain aku. Ya, lupa aku ceritanya. Dulu siapa sih? Siapa sih yang tiruin suaraku? Asisa. Rambutku Bang Zuma. Ya begitu. Banyuma kan. Ibu Indri dulu di grup WA sampai ke Zoom gitu loh. Kenapa? Aku lagi itu mau bikin channelnya tadi pakai Streamline. Aduh. Ya ntar diajarin habis ini. Ini Tutup dulu Bang. sudah jadi apa ya? Jadi PR-nya John itu mengenai sains terkait hujan ya. Iya hujan. Iya. Ya bagaimana hujan mau berarti sumber air dari atas terus nggak ada penguapan. Jadi nggak ada Iya, bolak-balik. enggak. Yesaya 55 nomor 10 itu tidak ada penguapan. Karena di situ diterangkan bahwa sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya itu dia. Aku ingat dulu Bu Indri pernah dibahas ini tuh. Dia percaya itu kalau bumi itu lingkaran itu. Iya, Waktu dia pernah ya. masih ingat. Pernah. Ini kena air semua. Iya, lawan saya kayaknya waktu itu. Iya masih ingat saya. Bu Indri masih ingat nggak? Bu Indri masih ingat nggak? Udah Alhamdulillah. ketemu jawabannya. Kenapa? Udah ketemu jawabannya. Sekarang udah ketemu, udah di Muslim. Dulu lingkaran. Oh bukan, itu kan apa? Jadi yang di Yesaya 40 ayat 22 itu kan bahasa Ibraninya itu huk. Huk itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu foul atau spare. Foul atau spare itu round ball.
Jadi bulatnya bola itu bentuknya itu. Tapi kenapa ini? Iya, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Sayur. Ya tutup dulu Gi ya. Banyak udah kelar nih. Ya aku Ya, tutup ya. cuma tadi Sony nggak bisa nerang. Halo, mungkin bisa saya tambahkan sedikit gitu. Boleh Bang. Ya, biasanya kan persoalan-persoalan seperti itu biasa saya ikuti itu seperti bola dia dihamparkan, bumi itu dihamparkan biasa jadi persoalan gitu kan. Ya. Sebenarnya maknanya bumi dihamparkan itu artinya bumi itu posisinya itu ditempatkan pada luasan yang cukup luas dibandingkan dengan luasan bumi gitu. Jadi hamparkan gitu. Jadi ukuran bumi ini kan dibandingkan dengan alam semesta itu sangat kecil sekali. Jadi ditempatkan pada posisi tertentu dengan gravitasi, dengan radiasi yang cukup supaya bumi itu bisa dihidupi oleh makhluk hidup gitu. Lalu kemudian persoalan dihamparkan itu artinya ditempatkan di posisi tertentu, ukuran bumi itu dibandingkan dengan ruangan di sekitarnya itu sangat kecil dibandingkan dengan bumi gitu. Bumi itu sangat kecil dibandingkan dengan tempat di mana posisi bumi itu gitu. Itu sebenarnya makna dihamparkan gitu. Hamparan itu kan berarti luasan kan, fenomena atau punya cakravalanya itu yang luas gitu. Jadi mereka mencoba menerjemahkan bahwa hamparan itu seakan-akan datar gitu kan, banyak keliru gitu. Biasanya juga itu yang menjadi persoalan mereka gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang tadi ketika dia mau coba dengan hujan gitu, itu justru di teman-teman kita di sebelah itu pendekatannya sebenarnya bukan pendekatan ini. Kalau dikaji dari persoalan kitabnya saja, ketika kita pakai pendekatan saintis gitu, ala itu jadi terlihat gitu, semakin terbuka. Jadi semakin dikaji dengan metodologi ilmiah, itu sebenarnya semakin terbuka bahwa kebenaran mereka itu kebenaran seakan-akan menjadi asumsi belaka saja gitu. Banyak seharusnya yang seperti saya mencoba untuk biasanya mencoba di Isra Mi'raj gitu ya, bahwa ada persoalan di Isra Mi'raj justru itu kalau ketika kita kaji secara saintis justru itu membuktikan bahwa benar bahwa pada saat Isra Mi'raj itu Nabi itu bisa digerakkan justru lebih cepat dari kecepatan cahaya kan. Dari Einstein itu persoalan kesetaraan energi dan massa itu kalau benda itu di-trigger dengan energi yang cukup maka bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya gitu. Jadi menunjukkan bahwa memang ketika Isra Mi'raj Nabi itu bergerak lebih cepat dengan kecepatan cahaya justru didukung juga dengan pendekatan saintis gitu, pendekatan ilmiah dan ilmu sudah membuktikan gitu. Banyak ya. Bang, habis ini habis ini kita bertukar nomor, kita tutup dulu ini, baru kita diskusi kembali. Kita bertukar nomor nanti ya Bang, jangan kemana-mana dulu. Saya tutup dulu ini session. Oke. Ya demikianlah tadi sahabat semua yang ada di live chat ya. Tadi ada diskusi cukup menarik sih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Tutup semua dulu. Oke. Pak LA bisa berbagi nomor, Pak? Pak LA bisa berbagi nomor telepon, Pak? Bang LA tinggalnya di Los Angeles ya? Lenteng Agung. Wendy, share screen-nya tutup dulu. Udah tutup ya. Udah tutup semua ya. Udah tutup semua ya. Udah tutup semua ya. Mana Pak LA ini? Aduh, udah nggak ada orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tutup semua ya. Udah, ntar dulu. Oke, enggak. Ini